warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kembali dengan saya Mustafa, guru dari SDN 1 Sendang, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Baik Bapak Guru hebat semuanya, di kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil pengerjaan tugas, yaitu dari modul 1.1.8 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Selamat menyaksikan. Pendidikan dan pengajaran memiliki arti dan makna yang berbeda. Pendidikan adalah proses memberikan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada diri mereka, sehingga menjadi manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, sistem pembelajaran yang sering saya gunakan yaitu dengan sistem teacher center, di mana teacher center ini adalah proses belajar mengajar yang berpusat pada guru, sehingga pada waktu itu saya menganggap bahwa sumber materi dan sumber belajar hanya bersumber kepada guru. Kemudian yang kedua, sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai pembelajaran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, saya dulu sering menggunakan sistem pembelajaran yaitu sebagai seorang guru yang hanya mengejar materi saja. Jadi saya sering menggunakan atau mempraktekkan strategi yaitu hanya mengejar materi. Jadi misalkan hari ini materi harus selesai atau besok materi harus selesai. Jadi dulu saya tanpa memperdulikan apa yang menjadi kebutuhan peserta didik saya, tapi saya lebih mengejar materi agar materi ini cepat selesai. Padahal dengan saya atau sistem saya yang seperti itu belum tentu diterima dan dipahami oleh peserta didik saya, sehingga kemungkinan saja pembelajaran yang saya gunakan dengan sistem mengejar materi itulah yang menjadikan anak itu bosan, anak itu menjadi pembelajaran yang kurang menyenangkan, atau bahkan boring. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem pembelajaran saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu hanya mengukur pada hasil nilai akhir, sehingga menurut saya jika hanya menggunakan nilai akhir maka itu akan menjadi sebuah cara yang tidak sesuai. Karena apa? Karena nanti seorang pendidik hanya akan mengejar materinya saja tanpa melalui proses-proses sesuai dengan kemampuan anak atau peserta didik masing-masing, sehingga terkadang ada yang ketika hasil nilai akhirnya bagus tetapi prosesnya kurang bagus. Nah, maka dari itu kita sebagai pendidik jangan hanya sekedar melihat dari hasil nilai, tapi juga perlu melihat dari proses-proses setiap tahapan pada kemampuan dan perkembangan peserta didik kita. Dengan sistem pembelajaran yang saya gunakan tadi, maka peserta didik sulit saya akan menerima materi apa yang sudah saya sampaikan. Karena apa? Karena saya hanya menggunakan yaitu dengan sistem teacher center, di mana pembelajaran berpusat pada guru tanpa memperhatikan peserta didik saya. Kemudian yang kedua tadi adalah yaitu dengan mengejar materi, kemudian nilai akhir.
Nah, jadi dari pembelajaran atau strategi ataupun proses pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mengenal atau mempelajari modul 1.1, yaitu ternyata anak akan lebih sulit menerima materi apa yang saya sampaikan. Karena apa? Karena saya hanya mengejar materi dan hanya menyampaikan materi atau hanya mentransferkan materi tanpa memikirkan mereka sudah paham atau belum, sehingga terjadilah nilai akhir yang kurang memuaskan bagi peserta didik saya. Kemudian yang terakhir, sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai pembelajaran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya sering menggunakan sistem bahwa pembelajaran itu harus berada di dalam kelas secara terus-menerus. Padahal dengan sistem pembelajaran yang seperti itu mungkin akan menjadikan peserta didik saya di dalam pembelajaran itu sangat jenuh atau bahkan membosankan, atau apalagi jika mungkin kelas itu kurang menarik atau kurang bersih sehingga akan mempengaruhi cara mereka belajar. Nah, dengan sistem yang saya gunakan itu ternyata keperpihakan saya kepada murid yaitu berkurang, sehingga apa yang selama ini saya targetkan atau saya akan capai ternyata kurang ataupun terasa sulit, karena proses-proses saya itu masih menggunakan proses atau sistem pembelajaran yang kurang memerdekakan peserta didik saya. Setelah saya mempelajari dari modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan pembelajaran sudah saya lakukan selama ini, saya menjadi paham bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini adalah tidak tepat, karena ketidakpedulian saya terhadap peserta didik saya. Saya terlalu egois, tidak menghiraukan apa yang menjadi keinginan dan cita-cita mereka. Saya terlalu egois karena saya tidak mementingkan peserta didik saya. Saya hanya melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru, bukan berpusat pada peserta didik. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mengibaratkan bahwa pendidikan layaknya sebuah taman. Taman yang dimana merupakan sistem tempat untuk bertumbuh kembangnya tanaman beserta buahnya, serta tukang kebun yang rutin merawat dan menikmati hasilnya. Hal yang ditekankan bahwa baik buruknya hasil tanaman, tugas dari tukang kebun hanya bisa memperbaiki atau memperindah jenis tanaman yang dihasilkan. Begitu pula dengan pendidikan. Bagi peserta didik kita, tugas kita sebagai pendidik hanyalah menuntun, bukan menuntut. Maka dari itu, baik dan buruknya peserta didik kita, maka tugas kitalah yang memperbaiki atau memperindah peserta didik kita yang sesuai dengan kodratnya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan konteks kebudayaan lokal yang ada di daerah mereka masing-masing. Maka dari itu, pembelajaran tidak harus selalu monoton di dalam kelas. Pembelajaran juga tidak harus mengejar materi atau hanya sekedar berdasarkan nilai hasil akhir. Tapi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta didik, sesuai dengan tuntutan jam secara menyeluruh, yaitu yang meliputi bidang kognitif, spiritual, afektif, psikomotor, budaya, dan sosial. Peserta didik adalah sebagai subjek. Biarkan mereka berekspresi sesuai dengan keinginan, bakat, dan minat mereka.
agar mereka mampu mengekspor dari setiap kemampuan individu para peserta didik. Peserta didik adalah sebagai subjek, biarkanlah mereka berpendapat sesuai dengan keinginan dan harapan yang ingin dicita-citakan dan akan digapai. Peserta didik adalah subjek, biarkan mereka berkreasi sesuai dengan bakat dan minat mereka. Peserta didik adalah subjek, biarkan mereka berinovatif, memunculkan ide-ide gagasan atau inovasi-inovasi baru sesuai dengan tuntutan zaman. Kita sebagai pendidik hanya sebagai penuntun dan fasilitator bagi mereka untuk kesuksesan dan untuk kebahagiaan mereka mencapai kodratnya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam setinggi-tingginya untuk kebahagiaan mereka, yaitu peserta didik. Akhirnya saya paham bahwa tugas pendidik adalah seperti semboyan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu tuturi handayani, di mana di depan harus mampu memberikan contoh yang baik. Berarti guru atau kita sebagai seorang pendidik diibaratkan bahwa kita yang selalu di depan harus memberikan contoh-contoh yang baik, contoh-contoh teladan yang baik. Biarkanlah mereka atau peserta didik kita mengekspresikan, kemudian mengeksplor ataupun menumbuh kembangkan kemampuan dan bakat-bakat mereka sesuai dengan menjadi tuntutan dan keinginan mereka, sesuai dengan ilmu pengetahuan dan ilmu yang dimiliki setiap peserta didik. Biarkanlah mereka menjadi merdeka belajar di dalam pembelajarannya di sekolah. Kita sebagai guru hanya mampu memberi semangat dan mampu memberi dorongan agar mereka sukses dalam menggapai kodratnya sesuai dengan tuntutan zaman mereka. Kita memahami betul bahwa kita sebagai pendidik dalam proses pembelajaran, kita harus memiliki sifat sabar dan ikhlas. Sifat sabar dan ikhlas dalam hal kita melayani, membimbing, memberi semangat dan mendorong peserta didik kita untuk selalu berkembang dan tumbuh dengan sesuai apa yang dia inginkan. Kemudian kita sebagai seorang pendidik dalam proses pembelajaran harus mampu memahami setiap karakteristik peserta didik kita agar kita mampu menerapkan metode dan strategi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Selain itu, sebagai pengajar kita harus menghargai sebuah perbedaan karakteristik yang ada di dalam peserta didik kita. Kita manfaatkan dan kita jadikan perbedaan dari setiap karakteristik peserta didik kita itu sebagai yaitu untuk tempat ataupun ruang berkolaborasi di dalam diri peserta didik dalam pembelajaran di dalam kelas masing-masing. Agar saya mampu mencerminkan pemikiran KHD di dalam kelas, saya merancang beberapa hal. Yang pertama adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan sangat menyenangkan bagi peserta didik. Dengan pembelajaran yang menyenangkan, diharapkan peserta didik mampu memunculkan ide-ide dan gagasan serta kreativitas untuk berkreasi di dalam pengembangan dan kompetensi mereka di dalam kelas. Yang kedua adalah pembelajaran yang tidak harus di dalam kelas. Mereka dapat melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kelas. Ketika pembelajaran misalkan seperti penggunaan lab dan media interaktif di luar kelas. Yang ketiga adalah menjadi peserta didik sebagai student center, bukan sebagai teacher center, di mana di sini adalah memerdekakan peserta didik, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bukan berpusat pada guru. Yang keempat adalah menerapkan pembelajaran dengan media interaktif dan digitalisasi pembelajaran. Dengan media interaktif dan digitalisasi pembelajaran, diharapkan para peserta didik
mampu memahami setiap pembelajaran, dan mampu memberikan ruang untuk berkolaborasi sehingga dapat menumbuhkan cara berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan berkreasi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta didik. Yaitu saya akan selalu dengan memegang teguh pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Tutpuri Handayani, di mana saya seorang pendidik atau seorang guru harus mampu memberi teladan, harus mampu menuntun peserta didik saya ke arah yang lebih baik. Kemudian saya harus mampu memberi motivasi dan semangat para peserta didik saya untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat mereka, dengan konteks kebudayaan lokal yang ada di daerah masing-masing. Saya juga harus mampu mendorong serta memberikan motivasi bagi peserta didik saya dalam meraih prestasi ataupun dalam meraih mimpi-mimpi mereka dan cita-cita mereka sesuai dengan kodrat yang mereka hendaki dengan konteks kebudayaan sosial budaya yang berada atau berasal dari daerah masing-masing. Demikian tugas koneksi antar materi dari 1.8. Apabila ada kekurangan dan kelebihan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi Bapak guru hebat semuanya, pemenuhan tugas dari saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1. Semoga dapat membawa manfaat buat Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di Indonesia. Nah, demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.